Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga, masih tetap bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita. Marilah bersama-sama dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kita bersama memasuki ibadah pada saat ini, dan marilah di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penolong kehidupan. Amin. Marilah kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, bait 1 dan 2. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati dan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadikan kekuatan kita menjalani hari pemberian Tuhan. Marilah bersama kita menyiapkan hati, kita menyatukan hati kita, dan bersama kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang berkumpul bersama untuk menaikkan syukur kepadamu atas segala berkat dan juga keselamatan yang masih menjadi bagian kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang akan kami rindukan, akan menguatkan dan menghibur dan juga meneguhkan iman kami di dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan yang penuh dengan tantangan, dan juga apapun yang boleh di sekitar kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, dan mampukan setiap kami pula ya Tuhan untuk melakukan dengan setia
dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 12 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang berbahagia adalah yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita kerjakan hari ini? Apakah Anda mempunyai rencana untuk melakukan sesuatu yang signifikan dalam minggu ini? Kebanyakan orang selalu membuat rencana hari-hari mendatang selama masih bisa. Mereka yang sudah sangat lanjut usia mungkin kurang bisa untuk itu. Karena itu rencana dan keputusan mungkin diserahkan kepada orang lain. Memang selama pikiran masih sehat, keputusan dan tanggung jawab ada di tangan kita. Cara yang mudah untuk menghindari tanggung jawab adalah mengingkari adanya kesempatan atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, keputusan yang kita ambil mungkin bisa membawa hasil yang baik, tetapi mungkin juga menghasilkan sesuatu yang kurang kita sukai. Dalam hal ini, kita sering tidak bisa menduga apa hasilnya. Life is like a box of chocolates. Begitu kata Forrest Gump dalam filmnya. Hidup adalah seperti sekotak coklat. Itulah bunyi ungkapan itu. Kita tidak tahu coklat rasa apa yang akan kita dapat. Tetapi coklat apapun yang kita peroleh, kita sendiri telah memilihnya. Dan terserah kepada kita untuk merasakannya. Hidup manusia adalah penuh dengan pilihan dan tanggung jawab. Ini adalah masalah yang sering diperdebatkan manusia, termasuk umat Kristen. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mungkin berpendapat bahwa di dalam kotak yang kita terima beberapa coklat dengan berbagai ragam bungkus yang harus kita pilih, tetapi rasanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Walaupun kita harus memilih satu coklat, sebenarnya coklat yang kita pilih itu adalah menentukan pilihan kita. Sebaliknya, ada yang percaya bahwa Tuhan memberi kita sekotak coklat dengan berbagai rasa yang bisa kita pilih. Dalam hal ini, masalahnya adalah coklat yang mana yang harus kita pilih. Memang hidup ini punya berbagai variasi, berbagai segi, bermacam peristiwa.
Apa yang akan kita lakukan hari ini mungkin saja hanya yang kecil, yang rutin, yang mungkin tidak mempunyai konsekuensi besar. Tetapi mungkin juga kita dihadapkan dengan berbagai tugas berat yang mengharuskan kita untuk mengambil pilihan. Mungkin kita sudah bisa dan siap berdoa. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi keputusan tetap ada di tangan kita untuk bisa mengambil tindakan. Kita jugalah yang harus bertanggung jawab apa yang kita pilih. Malam hari ini kita dihadapkan dengan kenyataan hidup, bahwa hidup kita adalah suatu proses di mana kita selalu dihadapkan dengan pilihan dan tanggung jawab pribadi. Jika kita sekarang mengalami suatu keadaan, kita sendiri yang bisa menentukan reaksi kita, dan kita sendiri yang bisa memutuskan apa yang akan kita perbuat. Seringkali dalam hidup ini kita menjumpai tantangan besar, dan untuk mengatasinya mungkin ada jalan pintas yang tampaknya sangat mudah dan memikat. Adalah keputusan kita sendiri untuk memilih jalan itu, sekalipun bertentangan dengan firman Tuhan. Ataukah memilih jalan yang lain yang nampaknya lebih berat, tetapi yang tidak melanggar perintahnya. Hidup iman kita mungkin juga sudah mencapai saat di mana kita merasakan bahwa tidak ada yang perlu kita pikirkan, karena kita mungkin sudah merasa bahwa Tuhan sudah memutuskan apa yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu kesuksesan maupun kegagalan. Sikap yang semacam ini memang seolah membuat hidup kita nampaknya lebih enteng, karena kita memilih apa yang lebih mudah dilewati. Jalan yang lebar yang bisa dilewati tanpa memerlukan pergumulan terus-menerus. Jalan yang sempit yang menuntut perjuangan untuk mempertahankan kesetiaan yang penuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang benar-benar penuh dengan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan dalam setiap saat dan keadaan. Tidaklah mudah dijalani, tetapi itulah yang harus dijalani dengan benar yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk sebagian umat Kristen, keyakinan dan keselamatan itu datang melalui tradisi, kebiasaan, dan pengalaman mereka. Jalan yang lebar dan mudah dilalui, tetapi seringkali hanya ilusi untuk yang lain. Iman datang dari Tuhan melewati pergumulan hidup ini. Pilihan pribadi, pelajaran hidup, kesadaran akan ketergantungan dan pertobatan dalam Yesus Kristus. Ini jalan yang sempit, jalan yang sulit untuk dilalui. Tanpa keberanian untuk memilih dan kemauan untuk bertanggung jawab, manusia tidak akan bisa berkata, "Tuhan, aku sudah mengambil berbagai keputusan di masa lalu. Aku sadar
bahwa aku sering melakukan hal yang bodoh. Malam ini aku mengaku bahwa aku bertanggung jawab atas hidupku. Aku sekarang mau memilih jalan yang sempit untuk mengenal Engkau. Bimbinglah aku agar sampai ke tempat tujuan. Tuhan Yesus memberkati kita yang senantiasa punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan pada malam hari ini kita amini dengan bersama-sama. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita iringi dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama pada saat ini kita menyerahkan apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan dan ucapan syukur kita melalui doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa belajar melakukan sabda firman-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga menyerahkan warga jemaat yang ada di GKJW Sitiarjo. Kami selalu bersyukur dan menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah semuanya. Berikanlah kami kesetiaan hati untuk senantiasa bersaksi dan melayani Tuhan dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Bapa kami yang di surga,
kami juga menyerahkan gerejamu di tempat ini, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Sitiarjo khususnya. Mampukanlah kami untuk terus melayani Engkau, membangun persekutuan yang saling memberkati satu dengan yang lain. Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang sampai pada saat ini terus berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Kami percaya Tuhan berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami. Bapa, kami juga serahkan tim medis yang juga terlibat dalam upaya pencegahan COVID-19. Tuhan, berikanlah kemampuan dan berikanlah kesehatan dan juga kesabaran kepada mereka, sehingga mereka mampu untuk melayani sesama yang membutuhkannya. Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah Tuhan dan sucikan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga persembahan ini bisa menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di jemaat-Mu ini. Memang ini tidak sebanding Tuhan dengan berkat pemberian Tuhan yang sudah kami terima. Tetapi kami tulus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan, pada saat ini kami juga akan beristirahat. Kiranya Tuhan akan menyelimuti dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga esok pagi kami bisa menerima hari pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Demikian ya Bapa, yang menjadi seru doa kami, semuanya kami serahkan di dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama pada malam hari ini kita memohon berkat kepada Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati kita semua. Amin.